Bapak Ibu Saudara silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Boleh senyum kiri kanan. Jangan sampai duduk bertetangga tapi tidak ada senyum. Seperti kita orang asing di gereja. Jadi bisa senyum sekali lagi, senyum dulu, senyum. Lihat dulu semua baik-baik, katakan apa kabar baik-baik. Apakah semua sehat-sehat, apakah semua sukacita pagi ini. Oh, haleluya, Tuhan mengasihi kita, Tuhan baik untuk kita. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Terima kasih untuk tim Present Worship yang menarik hadirat Tuhan turun sehingga kita semua menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak orang yang diberkati? Bisa angkat tangan, puji Tuhan, bisa turunkan tangan lagi. Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 28 sampai dengan 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, topik kita merdeka dalam Kristus. Jadi kemarin karena sibuk sehingga kita lupa untuk memberikan judul buat tim MM. Khususnya untuk Ensa. Jadi akhirnya sudah terlambat. Jadi hari ini judulnya merdeka di dalam Kristus. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara merasa saya sudah bebas dalam Kristus? Bisa angkat tangan? Wow, puji Tuhan, bisa turunkan tangan lagi. Dan saya percaya kalau Anda belum bebas, inilah waktunya Tuhan mau memerdekakan Anda, membebaskan Anda. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, merdeka berarti bebas dari perhambaan atau bebas dari penjajahan. Nah, nanti tanggal 17 mendatang ini, makanya saudara lihat tim di atas ini semua sudah merah putih. Merah putih, termasuk saya juga merah putih, menyala. Jadi karena kami diberitahukan pakai tema merah putih, jadi kata ikut-ikut merah putih. Tapi ini suatu hal yang bagus Bapak Ibu Saudara. Jadi tanggal 17 Agustus nanti kita sebagai bangsa Indonesia akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dari penjajahan. Dan itu adalah kemerdekaan sebagai bangsa. Makanya kemarin seumur-umur gereja ini ada, saya sudah lupa berapa tahun gereja ini ada. Baru pertama kali Bapak Kapolsek di Ketum punya tetangga sebelah ini datang kunjungi kita. Dan menyanyi buat kita, saya bilang Tuhan Yesus paling baik. Saudara tahu beliau deklarasikan kita punya gereja GKRI. Air hidup. Menjadi apa Bapak Ibu Saudara? Akan menjadi besar dan luar biasa. Yes, 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 yes. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi yang saya datang kemarin paling rugi saudara. Mungkin Anda bekerja tidak bisa, tapi berbahagialah orang yang ikut. Kalaupun ada di rumah sendatang, mungkin Anda perlu penyelesaian hati. Karena hati perlu dibereskan. Kita harus ada di hari-hari bahagia saudara. Untuk apa kita buat acara? Anak datang main game sini. Anak-anak Anda main game, tidak peduli. Gitu. Untuk apa kita buat acara itu? Supaya jemaat itu senang. Supaya jemaat itu suka cita. Amin. Walaupun makan ketupat dengan ketupat dengan ikan suwir-suwir dan tarasi kalapa itu makanan kami dulu-dulu toh. Jadi makanan asal usul, ketemu makanan daerah. Jadi senang. Jadi jangan lewatkan kesempatan-kesempatan seperti itu kalau memang Anda tidak sibuk. Dan beliau berkata sudah ron kiri kanan dalam gereja-gereja yang ada di Kecamatan Nusa Niwe ini, tapi belum pernah ada di sini. Sudah kunjungi semua masjid, sudah selesai, tetapi baru pertama kali ada di gereja kita. Sebilang luar biasa. Jadi kita berjalan panas tengah hari, putar sana, putar sini, joget sana, joget sini, menari sana, menari sini, semua dengan sukacita.
Haleluya. Beliau berkata kalau ibadah kita ibadah, tapi kalau menari kita menari, kita berpesta. Saudara sukacita? Katakan wow, tahun depan kalau saya masih hidup saya tidak akan lewatkan kesempatan itu. Amin. Coba Bapak Ibu senyum lah, kayak nggak beta, heran-heran kan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang ingin hidupnya dijajah. Amin. Kita tidak pernah mau orang jajah kita, kuasai kita atau perintah kita secara paksa. Dan semua orang pada umumnya seperti itu. Dijajah berarti berada dalam kekuasaan secara paksa. Nah, penjajahan berarti juga perbudakan. Kita tahu semua bagaimana bangsa Israel juga diperbudak di Mesir. Jadi dijajah berarti berada dalam kekuasaan secara paksa. Penjajahan berarti juga perbudakan. Katakan perbudakan. Orang yang dijajah tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya dan perasaannya, sebab semuanya dikekang oleh orang-orang yang menjajahnya. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kemerdekaan yang memerdekakan. Tuhan Yesus tidak berbicara tentang kemerdekaan bangsa Yahudi yang pada saat itu sementara dijajah oleh bangsa Romawi. Tuhan Yesus berbicara tentang kemerdekaan manusia dari penjajahan dosa. Katakan penjajahan dosa. Jadi bukan masalah bangsa Romawi yang lagi kuasai menjajah bangsa Israel. Tetapi Tuhan Yesus berbicara tentang penjajahan dosa atau belenggu dosa. Jadi kemerdekaan berarti sebuah kebebasan dari belenggu. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat, manusia sering terjerat dalam belenggu dosa. Dan dosa itu membuat manusia jauh dari Allah, putus hubungan dengan Allah. Dosa itu membuat maut. Dosa itu membuat doa Anda tidak pernah didengar oleh Tuhan. Bukan tangan Tuhan pendek, bukan. Atau Tuhan punya telinga tuli, tidak jawab doa Bapak Ibu. Tapi dosa menjadi pemisah antara Anda dengan Tuhan. Dosa menjadi penghalang doa Anda didengar. Dosa menjadikan manusia hidup terbelenggu, tidak mampu mengalami kebahagiaan kekal. Selama Bapak Ibu Saudara hidup berdosa, tidak akan pernah mengalami kebahagiaan. Walaupun Anda punya harta banyak, walaupun Anda punya kekayaan yang melimpah, mobil yang mewah, rumah mewah, bak istana, semua itu sia-sia. Betul Bapak Ibu? Ya, karena kita dibelenggu oleh namanya dosa. Dosa membuat kita tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah rancangkan untuk kita. Dosa membuat kita tidak bisa tertawa, tidak bisa tersenyum. Dosa selalu menekan kita dan mengintimidasi kita. Dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, kita tidak bisa bebas dari belenggu dosa. Anda dengar jemaat hidup Ambon, kalau Bapak Ibu Saudara terikat dosa, Anda tidak bisa bebaskan diri Anda. Anda perlu juru selamat. Juru selamat itu tidak datang seperti saya begini lalu mari membebaskan dosa. Tapi juru selamat utus hamba-hambanya yang diurapinya, yang sudah dibebaskan untuk lepaskan Anda. Katakan amin. Jadi Tuhan tidak mau Anda putus hubungan dengan Tuhan. Anda tahu Tuhan rindu mengalami keintiman dengan Anda, hubungan yang mesra dengan Anda. Bapa mana yang tidak mau bawa hubungan dengan anak-anaknya? Sekalipun anak itu jahat, dia akan tetap cari anaknya untuk berbaikan dengan anaknya. Entah anak kandung, entah anak sambung, entah anak piara, dia punya hati untuk cari, untuk berdamai. Apalagi Bapa di surga Saudara, Ia tidak mau kita hilang, Ia tidak mau kita binasa atau mati dalam kefasikan. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak mau Anda terbelenggu dosa. Karena Anda terbelenggu dosa, hidup Anda itu susah, menderita dan sengsara. Anda bekerja tidak menghasilkan hasil yang baik. Kalaupun Anda menghasilkan, itu pun pergi, tidak tahu di mana uang Anda atau harta Anda. Jadi Anda perlu juru selamat untuk bebaskan Anda. Anda perlu orang-orang sudah dilepaskan untuk membebaskan Anda. Amin Bapak Ibu. Anda perlu orang-orang sudah diurapi, yang sudah dibebaskan Tuhan untuk melepaskan Anda. Kalau Anda terbelenggu begini, diikat dengan dosa-dosa, entah dosa apa saya ikat Anda. Anda tidak bisa lepaskan diri Anda. Anda tidak bisa katakan, Tuhan ampuni dosa saya. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Di sini kami ajarkan Anda berbeda. Kalaupun Anda pergi gereja mana-mana pun, Anda tidak akan menemukan. Anda tidak akan pernah menemukan pelayanan kami. Tidak akan pernah. Saya jamin Saudara. Tidak akan pernah, hanya di gereja ini. Kami ajarkan Anda untuk pengakuan dosa, pelepasan.
Dan bukan pelepasan untuk Anda, tapi dari akar-akarnya kami mau cari di mana sampai Anda begini. Akarnya apa Tuhan? Sehingga seperti gini, supaya itu diputuskan dan jangan turun untuk keturunan Anda. Tadi Tuhan sampaikan bahasa waktu saya penyembah, saya menangis saudara. Tuhan bilang sampaikan buat mereka. Sampaikan buat bapak-bapak yang terlibat penyembahan berhala. Sampaikan untuk bapak-bapak yang pernah pakai kuasa gelap. Sampaikan buat mereka berhenti. Kalau Anda melihat keturunan Anda diberkati, Anda berhenti. Kalau Anda itu seorang peminum, pemabuk, pesina, suka berselingkuh, hentikan perbuatan Anda. Karena Anda tidak jadi teladan yang baik untuk anak Anda. Satu saat Anda akan pergi, tapi Anda menunjukkan contoh yang tidak baik. Anda tidak mewariskan sesuatu yang baik untuk anak-anak Anda. Anak-anak Anda akan mengalami masalah, persoalan silih berganti seperti yang Anda buat. Anak-anak Anda akan mengulangi perbuatan-perbuatan Anda seperti Anda buat di masa lalu. Jadi saya mohon Anda berhenti. Tuhan katakan bilang mereka berhenti. Dan Anda perlu dilepaskan. Saya undang Anda sebentar nanti berdiri kayak saya ingin mendoakan Anda. Saya sudah bebas saudara. Dari perbudakan dosa. Yang saya warisi dari orang tua saya. Saya bebas, saya merdeka. Saya tidak takut untuk apapun. Saya tahu iblis selalu berusaha serang saya. Tapi saya berdiri dalam kekuatan ilahi. Untuk tetap ada dalam peperangan roh. Kemarin seseorang berkata, Mama waktu saya berdoa. Saya lihat tuh Mama, Tuhan bicara buat saya. Ibu gembala tuh, itu Deborah. Mama itu Deborah. Saya bilang betul. Karena di samping saya memimpin, saya juga pimpin perang. Tiap hari saya berperang, sepanjang di mana saya berjalan saya peperangan saudara. Saya peperangan terus setiap hari sampai kadang saya tuh lelah secara fisik. Tapi saya tahu Tuhan panggil saya untuk hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda pernah buat dosa, hentikan. Kasihani anak-anak Anda, kasihani cucu-cucu Anda, kasihani keturunan Anda. Mereka ingin punya masa depan, mereka ingin hidup bahagia bapak-bapak dan ibu-ibu. Mereka ingin hidup diberkati di muka bumi. Jangan Anda halangi mereka untuk dapatkan. Karena dosa-dosa yang Anda buat. Entah kesombongan Anda. Entah pemberontakan Anda. Entah kebencian Anda. Entah dendam Anda. Anda menghalangi berkat Tuhan untuk anak-anak Anda. Seharusnya Anda dapat berkat, tapi Anda menjadi penghalang. Bebaskan semua itu Bapak Ibu. Supaya Anda melihat keturunan Anda diberkati. Bukankah kita senang lihat anak-anak kita diberkati? Tapi waktu diberkati mereka takut Tuhan Allah. Untuk apa anak-anakmu diberkati punya semua, tapi tidak takut Tuhan Allah? Uang tidak buat kita bahagia saudara. Sejarah membuktikan banyak orang kaya meninggal dalam kepahitan, dalam sakit hati, meninggalkan warisan yang banyak untuk orang-orang jahat menikmati sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Anda melihat anak-anakmu diberkati, keturunanmu diberkati, berhentilah hidup berdosa. Jangan kita akan kemerdekaan, tapi kita sendiri terikat, terbelenggu dosa. Bapak Ibu Saudara, pagi ini Tuhan Yesus menawarkan kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sesungguhnya untuk saudara dan saya. Ia menawarkan kelepasan dari perbudakan dosa. Dan itu hanya melalui Tuhan Yesus. Hanya melalui Tuhan Yesus Anda dapat mengalami kemerdekaan dari belenggu dosa. Katakan Tuhan Yesus. Ada dua persyaratan untuk Anda merdeka dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, yang pertama percaya kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan percaya kepada Tuhan. Untuk Bapak Ibu Saudara mengalami merdeka dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara harus percaya kepada Tuhan. Ayat 30 berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Jadi kalau kita ikuti tadi dalam ayat 28 dan 29 waktu Tuhan berbicara. Ya, ayat 28 dan 29 itu Tuhan Yesus berbicara. Dan 30 dikatakan di situ, orang-orang yang mendengar perkataannya itu percaya kepada Tuhan. Mereka senang dengan perkataan itu yang Yesus bilang dalam ayat 28 dan 29 tadi. Mereka senang saudara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga senang ketika Anda percaya kepadanya. Tuhan juga senang ketika Anda percaya kepada perkataannya. Tuhan senang kalau Anda juga percaya kepada firman-Nya. Tuhan senang Bapak Ibu Saudara. Kalau ketemu anak-anak, ketemu bicara dong percaya katong kan senang Bapak Ibu.
Begitulah kalau anak-anak janji kita lalu mereka lakukan, kita juga senang Bapak Ibu. Betul? Hubungan kita dengan Tuhan seperti hubungan kita dan anak-anak kita. Ya, saya kutip apa yang dikatakan oleh Apostel Daniel Henubau, pemimpin atau ketua sinode kita sekaligus juga Dewan Apostolik yang sudah almarhum. Beliau berkata, banyak orang percaya kepada Tuhan dalam gereja, tetapi mereka sebenarnya tidak mengalami kemerdekaan yang sejati. Karena setiap kali Tuhan berfirman, mereka tidak menerima firman Tuhan ini dengan rendah hati, melainkan tersinggung dan membantah. Banyak orang percaya Tuhan dalam gereja, tapi tidak mengalami kemerdekaan. Mengapa? Karena tidak menerima firman Tuhan itu. Dengan rendah hati, tersinggung. Dan mereka membantah dengan apa yang Tuhan sampaikan. Bapak Ibu Saudara katakan tersinggung, membantah. Ya. Percaya Tuhan tapi tersinggung dengan firman Tuhan. Saudara mau tersinggung dengan Tuhan, saudara marah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara marah Tuhan. Karena Tuhan yang menaruh perkataan itu untuk disampaikan. Saya berdoa saudara, Tuhan saya mau kasih firman Tuhan apa? Untuk umat ini. Tuhan saya mau kasih apa untuk umat? Dan Tuhan berbicara tentang hal ini buat saya. Bapak Ibu Saudara. Kalau anak itu memerdekakan kamu merdeka. Supaya ya. Saya cari itu firman Tuhan. Kalau anak itu memerdekakan kamu merdeka. Itu yang disampaikan. Bapak Ibu diberkati setiap saya tanya Tuhan saudara. Tuhan saya mau sampaikan apa supaya umat ini makan dengan baik. Supaya mereka bertumbuh sehat. Bukan asal-asal kasih makanan saudara, tidak. Mungkin hamba Tuhan lain tapi kita sayang saudara. Kita harus ada di hadirat Tuhan. Tanya Tuhan bukan langsung Tuhan jawab. Kadang 1-2 hari baru Tuhan jawab. Gitu. Kadang kan urusan sini. Tuhan bilang saya urus sana kamari bagaimana saya dengar kita bicara. Beta dengan Tuhan, ini kan ketemu acara ini lagi Tuhan ngomong buat beta. Kalau anak itu merdekakan kamu merdeka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, percaya yang palsu adalah tidak menyadari dosa-dosanya. Itu percaya palsu, ada di gereja tapi palsu. Tidak sadar dia punya dosa-dosanya. Membantah dan melawan, tersinggung dan sebagainya. Banyak orang percaya kepada Yesus, tetapi pada waktu ditegur dosanya, mereka balik melawan Tuhan. Kita sering mendengar firman, namun firman itu tidak masuk dan tertanam dalam hati kita. Karena kita tidak memberi tempat bagi firman Tuhan itu di hati kita. Kita punya hati keras. Tidak boleh masuk firman, akan balik lagi. Kita harus rendah hati untuk menerima firman Tuhan yang disampaikan. Baik pada waktu kita baca firman Tuhan atau renungkan firman Tuhan di rumah, secara pribadi. Maupun kita juga mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Kita harus merdeka dalam pola pikir kita, dalam mental, dan dalam karakter kita harus berubah. Katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yang kedua, tinggal di dalam firman-Nya. Ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi supaya Bapak Ibu Saudara merdeka dalam Yesus. Bukan saja percaya kepada Yesus, tapi tinggal dalam firman-Nya. Katakan amin. Setelah Tuhan Yesus menjelaskan hal ini, kita lihat orang-orang yang ada pada saat itu, orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu, langsung tersinggung dan membantah apa yang Yesus katakan. Kita lihat bantahan mereka saudara, ayat 33. Kita lihat firman Tuhan ayat 33. Mereka berkata begini saudara, kami ini keturunan Abraham. Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kami keturunan Abraham, kami orang benar, kami orang pilihan. Kami ke gereja, kami bawa persembahan, kami melayani.
Bagaimana kamu bilang kami harus merdeka? Sedangkan kau orang yang diperbudak oleh siapapun. Kau baik-baik saja Tuhan. Kenapa Tuhan bilang kau merdeka? Dong lupa bahwa sementara dong bilang itu memang kau orang bebal bodoh tuh begitu. Dong sen sadar bahwa bangsa Romawi lagi jajah dorang. Sementara ada dalam perbudakan bangsa Romawi. Tapi dengan bangga, Tuhan kami orang keturunan Abraham. Kami tidak pernah jadi hamba siapapun. Lupa bahwa bangsa Romawi ada jaya sampai mau mati sen jadi mati. Itu orang kalau tolak Tuhan itu udah bicara sabaran dapat saudara. Jadi jangan Anda bicara sabaran dapat. Kalau Anda sudah tolak firman Tuhan jangan bicara sabaran dapat. Bapak Ibu jika Anda ingin bertumbuh dalam Tuhan, jangan membantah firman Tuhan. Katakan amin. Anda harus menerima firman dengan iman. Walaupun firman itu sepertinya bertentangan dengan akal, pikiran, logika Anda. Tapi Anda harus percaya supaya Anda melihat mujizat Tuhan. Katakan amin. Orang banyak itu berkata kami dari keturunan Abraham. Mereka berpikir bahwa status istimewa mereka sebagai keturunan Abraham, bangsa pilihan Allah sudah cukup. Makanya Yesus bilang, Yesus menegaskan status sebagai umat pilihan Allah keturunan Abraham tidak cukup. Sebab walaupun kamu punya status keturunan Abraham, tapi kalau kamu masih hidup dalam dosa, maka kamu tetap jadi hamba dosa. Seharusnya sebagai keturunan Abraham, kau tunjukkan teladan seperti bapamu Abraham yang beriman, yang menghormati Tuhan Allah. Kamu berbeda dengan bapamu. Jadi sekarang kamu bilang begini, Tuhan kami orang bebas. Kami tidak dijajah. Tuhan bicara salah, bilangkan per orang lain boleh. Sama seperti kita Bapak Ibu Saudara. Saya tidak perlu merdeka. Saya tidak punya dosa. Saya ke gereja, saya beribadah, saya melayani Tuhan. Saya berdoa, saya mimpin paduan suara mungkin. Saya penginjilan sana sini. Tuhan Allah bilang, sen cukup. Jangan bangga dengan hal-hal itu. Itu tidak cukup. Karena kalau kau lahir berdosa, kamu terikat dosa. Kalau kamu hidup berdosa, berbuat dosa, kamu hamba dosa. Dosa membelenggu Anda, mengikat Anda, siapapun Anda. Entah Anda hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Engkau Anda melayani di rumah Tuhan, mau persembahan rumah Tuhan, memimpin paduan suara, memimpin pasukan regu untuk senam pagi di gereja seperti kemarin. Tuhan Allah bilang sen cukup. Karena sepun dosa itu ada selesai akan dulu. Amin Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau bilang. Amin Bapak Ibu. Firman Allah berkata dalam Mazmur 51 ayat 7. Dalam kandungan ibuku dalam kesalahan aku diperanakan ibuku. Dalam kesalahan. Beta mama mengandung beta. Dan beta lahir dengan dosa yang beta mama buat atau bapak buat. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam kesalahan aku diperanakan. Bapak Ibu saya makanya tadi saya bilang. Kalau Bapak Ibu Saudara berbuat dosa, selesaikan. Kasihan anak-anak dan keturunan. Kalau dosa itu tidak diputuskan, itu turun untuk anak-anak Anda. Jangan Anda bilang saya bisa berdoa. Tidak. Karena ada pembatas. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ada pemisah antara kau dan alammu. Sehingga kau berdoa tidak akan sampai ke atas. Jadi Bapak Ibu Saudara berhenti. Jangan bangga diri saya orang Kristen. Saya potong busa Kristen. Saya melayani. Dari dulu sampai sekarang. Jangan bangga dengan itu Bapak Ibu Saudara. Itu tidak cukup. Katakan, iyoi. Coba Bapak Ibu bilang kiri kanan, iyoi. Beta sekarang baru mengerti. Batule. Coba bilang kiri kanan. Batule. Ternyata katanya ada taika. Coba kore-kore dulu bilang. Lalu bilang beta kira beta sendiri padahal selai. Bapak Ibu Saudara dari kecil karena saya tinggal sama mama papa saya seorang diri.
Kakak saya sudah pergi. Tiap minggu tuh mama saya bawa saya ke gereja. Karena tidak ada orang di rumah untuk jaga saya. Seingat saya masa itu anak kecil seperti saya tidak dibawa di gereja. Tapi karena sayangnya mama saya kalau tinggal rumah saya jadi apa-apa. Bermain atau pergi ke pantai. Berenang-berenang. Karena saya suka renang saudara. Jadi beliau bawa saya ke gereja. Tiap minggu saudara. Gitu. Sampai di sana cuma ambil mama pulian. Saya kotor kabar sika. Kipas-kipas akan. Jadi mama jaga cubi beta. Makanya jangan main itu karena Bapak Pendeta lagi khotbah. Tapi selama itu mama saya bawa saya ke gereja. Terbatas saudara. Tapi saya lihat mama saya selalu berdoa. Tidak tutup mata. Di rumah bicara, kumpul api bicara, pika bom bicara. Saya ikut mama saya terus tuh. Saya lihat beliau bicara terus. Tuhan berkata itu buat anak-anak. Tuhan jaga doang, Tuhan lindungi. Seperti gitu saudara. Tidak berdiri di piring nasar lalu berdoa. Piring ubah tuh. Piring nasar di kampung-kampung ada peti persembahan. Tapi ketemu punya tuh 3 piring. Saya tahu itu mungkin Bapak Narana Kudus. Saya tahu. Yang jelas 3 piring ada. Iya, lalu Bapak berdiri di situ. Karena hanya Bapak yang berdiri di situ. Jadi mama tuh kalau ini bicara seperti yang tadi saya bilang. Saya mewarisi itu saudara. Di mana saya selalu bicara sama Tuhan seperti gitu. Jadi dari kecil saya dibawa di rumah Tuhan. Dari kecil sampai besar. Anak-anak tuh pemalas sekolah minggu. Tapi saya selalu pergi dan saya mulai cinta Tuhan. Rindu Tuhan lapar. Tapi saya tahu. Dalam kandungan ibu saya, Tuhan sudah siapkan saya untuk hal besar seperti gini. Tapi saudara saya lahir dari orang tua berdosa. Jadi waktu saya bertobat saya harus penyelesaian semuanya. Kadang saya lupa dosa apa. Tetapi Tuhan kasih ingat saya. Ini bapak saya punya kehidupan yang salah. Mama saya punya kehidupan yang salah. Dan saya mulai selesaikan satu persatu di hadapan Tuhan. Dan saya mulai berdoa untuk saudara-saudara saya. Putuskan dosa-dosa itu supaya tidak turun untuk saya dan keturunan saya. Dan saya tidak tahu di atas bapak saya, opa saya. Nenek moyang saya di atas buat apa saudara. Tapi saya selalu putuskan dan saya deklarasikan saya dan anak-anak saya. Kami keturunan orang benar. Kami orang kudus Tuhan. Saya sudah terputus hubungan dengan dosa warisan orang tua saya. Saya tidak seperti itu Tuhan. Memang saya lahir dari mereka. Tapi saya tidak hidup berdosa. Saya terobos. Saya menerobos dosa warisan orang tua buat saya. Saya menerobos itu. Saya berjuang keluar dari kehidupan berdosa. Saya cari Tuhan. Saya bertobat. Saya melayani Tuhan saudara. Dan saya perkatakan terus anak-anak saya tidak akan mewarisi dosa saya. Suami saya, opa oma dari pihak mama, papa, dari pihak saya dan suami tidak boleh turun untuk keturunan saya. Cukup tidak boleh turun. Saya putuskan dalam nama Yesus. Saya orang benar. Saya milik Tuhan. Saya keturunan Abraham. Dan saya pantas untuk mendapatkan berkat Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Saya dan anak-anak saya adalah orang benar, orang kudus. Itu setiap hari saya deklarasikan. Karena saya tidak seperti itu. Saya mau bilang buat Bapak Ibu saudara Anda di sini, kalau orang tua nenek moyangmu ada di situ, Anda harus terobos keluar. Kalau dia suka parlente panipu, Anda harus keluar dari situ. Bila dalam nama kita putuskan mulut parlente dan Bapak putus dalam nama Yesus. Bapak bersinar hari ini, Bapak putuskan. Tidak boleh turun untuk beta. Bapak yang suka berselingkuh putus. Bapak yang suka sumpah memaki putus. Tidak boleh turun untuk beta. Dan beta punya keturunan. Aman saudara. Dan bukan beta untuk beta pribadi. Tapi beta punya kakak punya keturunan. Beta berdoa putuskan beta Tuhan. Anak-anak mereka tidak jadi apa-apa. Tapi beta mohon. Beta putuskan dan beta percaya keturunan berikut. Mereka diberkati. Tuhan berkati keturunan kakak-kakakku. Yang generasi kedua ini Tuhan. Kalau generasi sudah gagal yang pertama. Yang kedua jangan. Tapi saudara berdoa itu tidak gampang. Untuk merebut mereka itu tidak gampang saudara. Tapi saya percaya waktu Tuhan tiba. Mereka akan dilepaskan, mereka akan dibebaskan, mereka akan dimerdekakan. Berbahagia Anda yang ada di sini dan mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan. Karena saudara-saudara saya, ponaan saya, sepupu saya tidak pernah dengar yang saya sampaikan. Jadi berbahagialah Anda. Anak-anak muda Anda harus keluar dari perbudakan dosa yang turun dari keturunanmu untuk Anda. Kalau Anda tidak berjuang, Anda akan terus mewarisi dosa itu. Katakan amin. Entah perceraian keluargamu, entah pembunuhan, entah apa saja, Anda harus bebaskan diri Anda. Kalau tidak itu kejar Anda. Saya mau bilang untuk Bapak Ibu saudara yang Anda punya orang tua seperti itu, datang di gereja. Kalau Anda sudah dibebaskan, panggil mereka datang di sini. Bukan untuk pondok gereja, tapi supaya mereka dibebaskan. Saudara tadi Tuhan bicara buat saya, katakan itu Leni kamu sudah dibebaskan. Katakan supaya mereka bebas. Katakan supaya mereka merdeka. Katakan supaya anak-anak mereka itu punya masa depan. Katakan
apakah sengsara dan menderita? Berapa lama Anda hidup dalam penderitaan akibat dosa yang Anda buat? Berapa lama Anda punya hati tersiksa dengan dosa yang Anda buat? Lihatlah anak-anakmu, lihatlah generasimu, lihatlah keturunanmu. Kalau Anda baik takut Tuhan, keturunanmu akan demikian. Saya jaminkan kedua anak saya punya kehidupan yang diberkati Tuhan Allah. Karena suami saya boleh pergi, tapi kami berjalan dengan janji Tuhan. Kami berjuang untuk Injil. Kami berjuang untuk jiwa-jiwa. Sampai suami saya pulang. Dan saya lanjutkan. Dan saya percaya keturunan saya bukan keturunan orang-orang terkutuk. Tapi mereka diberkati di rumah Tuhan. Mereka akan terus tertanam di rumah Tuhan. Mereka akan mengasihi Tuhan. Mereka akan cinta Tuhan. Mereka jadi penopang hebat buat saya. Dari kecil mereka tidak punya teman, saudara. Saya didik mereka dengan baik di rumah saya. Ajarkan mereka jalan Tuhan. Saya tiap pagi berdoa untuk anak-anak saya. Panggil mereka duduk. Hari Sabtu juga saya duduk sini. Kita berdoa untuk Bapak yang lagi persiapan khotbah. Kita berdoa untuk ibadah besok. Masih kecil-kecil itu. Saya jalan kemana, anak-anak saya jalan. Yang satu saya gendong, yang satu jalan. Kadang dua-dua sudah jalan-jalan dua-dua. Mereka tidak pernah pergi teman-teman untuk bermain di tetangga, tidak pernah. Mereka punya keluarga, itulah gereja. Di gereja itu mereka punya teman-teman. Jadi tidak punya banyak teman. Dan sudah tahu kami hidup merdeka, bebas. Tidak ada tekanan, tidak ada dosa yang mengikat kami. Kami hidup bebas, merdeka, bahagia. Bukan uang, bukan harta. Sengaja saudara, bahagia karena sudah dibebaskan dari belenggu penjajahan dosa. Jangan Anda mau diikat oleh dosa. Untuk apa kita menyanyi merdeka, merdeka. Tapi Anda punya hati tidak merdeka. Ada kebencian, ada sakit hati, ada pahit hati, ada luka hati, ada ego, ada kesombongan. Anda mau minta maaf dari orang salah itu susah sekali Bapak Ibu. Ada dua persoalan saya temui. Orang-orang yang satu sombong susah minta maaf dari bini. Dengan anak-anak. Yang satu sombong semua minta maaf kecuali anak-anak datang. Saya jadi stres dengan hal itu saudara. Saya bilang kenapa sih saya bisa buka hati sedikit. Jadi kalau Anda punya hati tak tutup itu Anda saya merdeka. Anda pulang cari orang-orang lalu bikin selesai dan down supaya Anda merdeka. Jangan Anda bilang begini, saya sudah ampuni. Itu tidak benar. Kalau Anda ampuni tindakannya Anda datang. Bukan Anda bilang saya sudah ampuni. Tindakannya mana? Itu pembohong. Seperti tadi itu. Pembohong. Percaya Tuhan tapi bohong. Anda bilang sudah mengampuni. Di mulut Anda tapi hati Anda tidak mengampuni. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita mau menyanyi merdeka. Tapi kalau hati Anda tidak merdeka, untuk apa kemerdekaan itu? Anda cuma penipu sama Tuhan saja. Teman saya menyanyi merdeka, saya punya hati betalia. Bapak Ibu diberkati. Ya, saya harap anak-anak punya kasus-kasus yang hidup berdosa. Karena kita semua sama Bapak Ibu. Kita semua ini hidup warisan orang tua yang berdosa. Tete nenek moyang yang dulu animisme, yang percaya setan-setan di kuburan, di gunung-gunung, di batu-batu, bakar dupa, bakar pesan, sumur kiri kanan, pakai minyak di mata, pakai minyak di hati, pakai minyak di tangan, pakai bedah di muka supaya Anda laris, pakai pena supaya Anda tuh hebat, jadi orang pintar, pakai supaya ambil perempuan kawin, akhirnya kawin rumah tangga hancur, bakal lagi baku pukul, saya pernah habis. Cek saudara pernikahan. Kalau bakal bilang perlaki saya ambil beta dan guna-guna apa? Kalau saya ambil beta dan guna-guna mari pergi karya hidup Ambon. Karena di sana bengkel basara di sana perselesai akan putus akang. Bapak Ibu diberkati. Iya cek saudara. Itu tidak beres itu. Karena Tuhan mau kita bebas saudara. Tuhan mau kita diberkati. Bapak mana yang lihat anak-anak miskin, menderita, melarat, sakit-sakitan sampai sembuh-sembuh. Bapak mana? Tidak ada saudara. Sekalipun itu mungkin bapaknya jahat, dia tetap punya hati yang penuh belas kasihan untuk anaknya. Bapak di surga sayang kita. Dia tidak mau kita terikat. Ada tradisi kepercayaan sia-sia yang diwariskan. Selesaikan semua itu Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak kasih kertas-kertas yang ada datang sekolah di Ambon ini. Kalau Bapak kasih kertas baca ini ya, supaya saya pun dosen tak saya kasih saya pun nilai bagus. Ambil akang. Sabantar ambil akang mau bakar akang. Atau Bapak kasih tali kain. Pakai ini ya. Pakai ini. Supaya sampai di sana ose pintar. Ada orang pintar yang ose. Ose pakai di mata supaya perempuan-perempuan cantik suka ose. Jangan Anda lawan dengan perempuan air hidup. Saya pakai akan di mata don thinking. Saya lari sampai pasar Tagalaya. Saya pakai itu pakai akan di pantai pasar. Dan coba-coba di air hidup Ambon. Dan satu kali bicara satu kata saja, saya langsung pingsan di tempat.
Berbeda saudara gereja ini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita lihat ayat 34. Yesus dengan tegas berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yesus dengan tegas berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang mengikuti hawa nafsu dosa, hawa nafsu kedagingan adalah hamba dari hawa nafsu itu. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita analogi yang sangat aktual, bahwa hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah. Katakan hamba. Hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah dengan tuannya. Hamba tidak diam di rumah tuannya. Tetapi anak, katakan anak. Anak tetap tinggal dalam rumah. Hamba itu di luar rumah. Hamba tidak punya tempat dalam rumah. Tapi anak punya tempat dalam rumah. Dia punya status jelas sebagai anak. Anak akan tinggal di rumah bapaknya. Katakan amin. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua orang berdosa adalah hamba dosa. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita tidak berdaya untuk selamatkan kita. Tadi saya sudah bilang. Kita perlu juru selamat. Itulah sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, untuk melaksanakan misi penyelamatan. Yesus mati di kayu salib menebus kita dari perbudakan dosa, dari belenggu dosa. Seperti kemarin kita perjamuan. Dan ayat 36 firman Tuhan ini sangat jelas tegas mengatakan bahwa anak itu anak tunggal Bapa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Katakan amin. Ini yang Tuhan sampaikan buat saya saudara. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Luar biasa saudara. Jadi firman Tuhan ini sangat jelas dan tegas mengatakan anak itu anak tunggal Bapa. Yesus Kristus Tuhan membebaskan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menjadi orang merdeka. Jadi apabila anak tunggal Bapa itu memerdekakan kita, maka kita semua benar-benar merdeka. Katakan merdeka dari penjajahan dosa yang membawa kematian yang kekal. Yesus Kristus anak tunggal Bapa memerdekakan kita, maka kita menjadi merdeka dan hidup bersama Bapa dalam kekekalan. Tuhan mau hari ini selesai supaya kita pulang dalam kekekalan, berjumpa dengan Bapa. Anda berjalan sadiki saya di Makassar, di Jawa, di luar negeri sadiki saya Anda susomon topo dada. Begini-begini tapi supigi di Cina. Begini-begini busu-busu begini. Siapa yang bilang Anda busu? Saya ada orang bilang Anda busu. Biasa kalau orang sombong tuh selalu rendah-rendah dia pendiri. Padahal dia mau bilang saya dengar beta tahu kalau beta supi Cina tuh saya sempat napito saya cuma pergi di oral sah. Di Tanjung Ou saja, di Saparua. Tapi saya dengar beta supi sini. Beta supi di sini, beta supi di sana, bangga diri saudara. Dan sebagainya. Tapi saya percaya di sini tidak ada, amin. Yesus Kristus Tuhan itu memerdekakan kita. Maka kita menjadi merdeka dan hidup bersama Bapa dalam kekekalan. Jadi Anda siang hari malam ingat beta mau pulang bersama Bapa dalam kekekalan. Ingat itu. Dan bilang, mama jangan dulu beta anak masih kecil. Kan sekarang belum. Halo? Kalau bilang pulang dalam kekekalan Anda sudah mulai berpikir beta mati nih jua. Seperti itu Bapak Ibu. Kita akan hidup terus untuk melayani Bapa sampai waktunya tiba. Tapi paling tidak berjalan beta anak kerajaan surga. Aduh beta akan pulang ke rumah yang bagus. Aduh akan bertemu Bapa betapa indahnya. Sedangkan tim pemuridan yang berdoa menyembah Tuhan. Dengar suara Tuhan bahasa roh saja senang gak seng? Mana orang Mamola senang gak seng? Mami Ina. Senang. Sampai dia bilang ayo mamai kalau pasti bikin kata masuk alam roh tuh kata saya mau stop. Bilang rasa tuh. Itu belum di surga saudara. Betul gak sih Bapak Ibu? Lah sedang di dunia saya ketemu berdoa, ayo Tuhan jangan stop dulu, beta mau menyembah dulu. Aduh jam berapa ya Tuhan mau pergi kampus lagi. Aduh Tuhan rabasyo, Tuhan beta sayang Tuhan cinta Tuhan. Beta mengasihi Tuhan tapi beta mau kampus Tuhan Oh rabasyo. Coba saudara berjalan, aduh beta rumah ada di sana. Mungkin rumah kosan di bumi saja, rumah kecil-kecil saja. Tapi aduh beta punya rumah ada di sana. Coba anak mulai bayang-bayangkan itu berarti senang. Langsung banyak gak tahu, orang mungkin ada sarap. Itu. Senang saudara, wah itu rumah ada. Rumah ini yang bagus kan nanti juga ngingat soro-soro maka akang.
Jadi mulai berpikir, aduh betul punya tempat ada bertemu dengan Bapa. Hidup sepanjang masa sampai kekekalan bersama Bapa. Mulai Anda pikirkan itu. Lalu kalau pikirkan akan mulai bilang beta mau merdeka. Cepat cari hamba Tuhan di gereja lalu mau bebaskan Anda. Amin. Nanti juga masalah itu nanti selesai sendiri. Yang begitu Bapak Ibu Saudara. Jangan bakalai. Nah, sudah nanti kan selesai sendiri juga tuh biasa begitu. Anda perlu penyelesaian. Jangan tidur dengan persoalan itu. Nanti dia beranak lagi, dia beranak dosa lagi. Gitu. Anda kira dosa yang beranak. Anda kira Anda beranak saja, dosa juga beranak. Dosa itu beranak Bapak Ibu, sudah marah, emosi, sakit hati, pahit hati, luka hati, kebencian. Lari dari rumah. Dan sebagai lari dari gereja. Sampai susah gua tangan balik kembali lah. Ayo. Lalu sampai di rumah orang tua bilang, saya dari mana? Tidur di Pasar Mardika mama. Dia sudah pulang juga. Kasih saya pun kamar kosong, mau kasih akan pekumburu tidur. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bebas. Hati ini bebas. Ingat kita mau pulang di surga. Maukah Bapak Ibu Saudara merdeka dari perbudakan dosa? Pagi ini Yesus menawarkan kemerdekaan yang sejati, yang sesungguhnya untuk Anda. Bukalah hatimu dan rendahkan diri untuk firman Tuhan pagi ini. Dan semua yang percaya katakan amin. Berapa banyak orang diberkati?